Perbuatan mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada sebatas kepentingan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuridis yang berbahagia. Kami dari tim Fransenda Winata dengan saya Siti Nur Asia selaku pembicara pertama yang akan menduduki mosi video presentasi dalam ranah akademik, konseptual, serta akan menyampaikan konklusi. Adapun rekan saya Arita Syabani Muiz selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Rahmatur Robiatus Sania, dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, dimulainya dari para kepala desa menginginkan untuk penataan dan kewenangan anggaran dana desa untuk lebih baik dan lebih efisien lagi ke depannya, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui setiap perkembangannya. Oleh karena itu, mereka berkeinginan untuk diperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun. Dengan ini kami tim Fransenda Winata mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Setidaknya terdapat 3 urgensi utama mengapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu masa jabatan kepala desa 9 tahun. Yang pertama, terdapat 4 kali perubahan dalam undang-undang desa. Yang kedua, terkait masa jabatan kepala desa, sebenarnya tidak ada penambahan masa jabatan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Letak perbedaannya ada pada masa periodisasi untuk memberikan waktu kepada kepala desa untuk melakukan konsolidasi karena efek pilihan kepala desa di pilihan tingkat lokal dengan tingkat yang paling bawah dan memberikan efek akses sosial dan tingkat tensi yang cukup tinggi, dan untuk 6 tahun dirasa belum cukup untuk menghilangkan trauma-trauma pilkades kemarin, dan pada masa konsolidasi belum membangun desa sudah habis masa jabatannya. Yang ketiga, penyaluran dana pada rancangan undang-undang memberikan alokasi dana dari 8% menjadi 20%. Hal ini berdampak positif karena dengan dana yang besar akan menimbulkan dampak yang besar pula. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran dana yang ditambah. Berdasarkan argumentasi tersebutlah kami mendukung mosi perdebatan kali ini karena dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa yang lebih maju. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dewan juri yang terhormat, perubahan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2004 tentang merubah periodisasi masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun merupakan langkah yang memiliki banyak kemaslahatan. Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 yang menyatakan bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemajuan ini tidak hanya dirasakan oleh kepala desa saja, tetapi nantinya juga akan berdampak baik pada perkembangan desa, sesuai dengan rancangan Undang-Undang Pasal 4D yang menyatakan bahwa mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Ini juga akan berpengaruh baik pada tensi perkembangan kota, kabupaten, provinsi maupun nasional nantinya. Dewan juri yang terhormat, untuk itulah kami mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Undang-Undang Desa tentang masa jabatan kepala desa telah mengalami perubahan 3 kali dan akan menuju 4 kali, yaitu dalam pasal 9 ayat 2 nomor 19 tahun 1965 tentang masa jabatan kepala desa selama 8 tahun. Kemudian mengalami perubahan pada tahun 1999 pasal 92 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang masa jabatan kepala desa selama 10 tahun. Kemudian 5 tahun setelahnya mengalami perubahan lagi pada pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan jabatan kepala desa adalah 6 tahun. Perubahan ini terjadi bukan karena adanya kekurangan dalam undang-undang sebelumnya, sehingga undang-undang yang dibuat sebelumnya itu akan diperbaharui dengan rancangan undang-undang desa yang telah ditetapkan dalam rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 3 bulan 7 tahun 2020
2023. Selanjutnya usulan badan legislasi ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk disetujui sebagai rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Karena undang-undang terbarulah yang menurut kami dan menurut semua pemikir hukum yang terbaik. Terkait masa jabatan kepala desa, sebenarnya tidak ada perubahan masa jabatan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang masa jabatan kepala desa selama 6 tahun. Tetapi ini hanya dalam 3 periode, dan revisi Undang-Undang Desa dengan masa jabatan 9 tahun hanya terjadi dalam 2 periode dengan total jabatan yang sama, yakni selama 18 tahun. Selanjutnya, letak perbedaan rancangan undang-undang desa dengan undang-undang desa pada masa periodisasi untuk memberikan waktu kepada kepala desa untuk melakukan konsolidasi karena efek pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pada pemilihan tingkat lokal dengan tingkat tinggi berbeda, dan dengan memberikan efek akses sosial yang cukup tinggi pada pemilihan kepala desa dengan efek tensisnya yang tinggi untuk 6 tahun dirasa belum cukup untuk menghilangkan trauma-trauma pemilihan kepala desa kemarin. Dan pada masa konsolidasi belum membangun desa sudah habis masa jabatan. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Ahmad Baidowi selaku Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya, adanya usulan penyaluran dana desa dari APBN memberikan alokasi dana dari 8% menuju 20%. Hal ini dapat memberikan dampak positif karena dengan dana yang besar akan menimbulkan dampak yang besar juga pada desa. Dalam rancangan undang-undang pasal 4D menyatakan bahwa mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk membangun potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Juga dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4H yang menyatakan bahwa memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan ini, Dewan Juri yang terhormat, untuk kesekian kalinya kami menyatakan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan gagasan argumentasi di atas bahwa ribuan kepala desa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia berdemonstrasi di depan gedung DPR RI pada tanggal 17 Januari 2022 dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dengan berbagai pertimbangan, masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal 32 yang menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa selama 6 tahun terhitung sejak pelantikan. Kemudian, kades dapat menjabat lagi paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Para kades tersebut menilai bahwa waktu 6 tahun belum cukup untuk membangun desa, sehingga butuh waktu yang lebih lama lagi, yakni 9 tahun untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketua Asosiasi Kepala Desa Jember, Nurholis, mengatakan tuntutan kepala desa seluruh Indonesia tersebut sudah melalui tahapan yang panjang untuk membangun negara yang dimulai dari desa, sehingga bukan hanya untuk kepentingan pribadi para kades. Menurutnya, banyak dampak positif ketika masa jabatan kepala desa tersebut diperpanjang menjadi 9 tahun. Di antaranya, biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades lebih efisien dan pembangunan desa lebih maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Waktu 6 tahun dinilai belum cukup untuk membangun desa dengan maksimal karena penyesuaian birokrasi di desa setelah keterjadian pilkades membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat suasana kondusif. Minimal butuh waktu lebih 2 tahun untuk pertama mengkondisikan kembali suasana masyarakat yang sempat terdolak saat konsentrasi pilkades. Kemudian juga perlu mensinkronkan visi, misi, dan program kerja dengan seluruh perangkat desa. Selanjutnya, 4 tahun berikutnya juga belum cukup untuk memaksimalkan pembangunan desa dengan banyaknya persoalan yang terjadi, sehingga totalitas kades untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga belum cukup dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Selain itu, anggaran pelaksanaan Pilkades juga lebih efisien dengan masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun karena anggaran pemerintah untuk membiayai Pilkades bisa hemat. Tuntutan para pilkades desa banyak kuyung tersambut karena mendapat respon positif dari pemerintahan dan DPR yang memberikan sinyalemen untuk menyetujuinya. Badan Legislasi dan seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait perpanjangan masa jabatan Kades. Bahkan, Komisi 2 DPR telah mengusulkan revisi undang-undang tersebut untuk masuk ke dalam program legislasi nasional DPR RI periode 2019 sampai 2024. DPR hanya perlu menunggu keputusan dari pemerintah agar undang-undang tentang desa dapat direvisi, sehingga masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun dapat terwujud. Sementara Presiden Joko Widodo juga menyetujui usulan perubahan periodisasi jabatan Kades yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa masa jabatan Kades 9 tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa. Kades akan punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif, tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades, sehingga yang diuntungkan adalah warga desa. Masyarakat juga bisa mengevaluasi apabila kinerja Kades buruk karena Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan memberhentikan kepala desa yang kinerjanya sangat buruk, sehingga warga desa tidak perlu menunggu 9 tahun untuk menghentikan Kades yang kinerjanya buruk. Perpanjangan masa jabatan Kades tidak hanya serta-merta diamini saja. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kepala desa bekerja semakin baik untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seorang Kades juga harus mendapat prioritas yang penting dari pemerintah karena bagaimana mereka bisa membangun desa secara baik melalui inovasi berkearifan lokal apabila kualitas sumber daya manusia Kades masih rendah. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan kita kali ini, di mana kami akan menyampaikan kesimpulan pada gagasan kami mengapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sebelumnya, izinkan kami untuk memberikan konklusi atas pendapat kami. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dalam tanda kutip masa jabatan kepala desa telah diubah sebanyak 3 kali. Hal ini sejalan dengan alasan kami mengapa kami mendukung mosi perdebatan ini, yakni karena undang-undang sering berubah dari beberapa tahun belakangan ini. Pasti adanya pertimbangan daripada seluruh yang bersangkutan pada perubahan undang-undang pemerintahan desa ini. Logikanya, karena undang-undang sering berganti, berarti pada perubahan sebelumnya ada kecenderungan terjadi kekeliruan yang menimbulkan masalah, sehingga harus ada perubahan yang dapat membenahi masalah yang terjadi dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Yang kedua, untuk mengurangi adanya masa tenggang di rumpung masyarakat desa, maka sebaiknya pemilihan kepala desa dilakukan lebih lama setiap periodenya. Di sini telah dirancang dalam rapat Badan Legislasi DPR RI yang diusul oleh kepala desa itu sendiri. Hal ini sejalan juga dengan kenyataan yang terjadi bahwa tingkat kepemilihan di desa memberikan akses sosial yang cukup tinggi. Yang ketiga, dengan adanya penambahan dana dari APBN sebanyak 12% lebih tinggi dari sebelumnya, memberikan kemaslahatan yang baik karena dengan dana yang besar akan memberikan potensi perkembangan desa yang besar pula. Selain itu, pemerintahan desa juga pasti memiliki pengawasan dalam hal pengeluaran dana untuk keperluan pengembangan desa. Berdasarkan hal tersebut, kami mendukung adanya perubahan lama masa jabatan kepala desa di setiap periodenya. Dewan Juri yang terhormat, mungkin itu dari kami. Sekian dan terima kasih.